Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda pada kelompok sampel independen. Skala ukur yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis adalah skala ukur ordinal. Jenis uji hipotesisnya adalah komparatif numerik, yaitu untuk membandingkan variabel numerik dan diubah menjadi kategorik peringkat. Kriteria sampel untuk uji Kruskal-Wallis adalah tidak berpasangan, di mana subjeknya independen atau berbeda. Jumlah pengulangan untuk uji Kruskal-Wallis ini dilakukan satu kali pengukuran. Kesimpulannya, uji Kruskal-Wallis adalah uji hipotesis komparatif kategorik tidak berpasangan lebih dari dua kelompok dengan satu kali pengukuran. Analisisnya, jika dalam uji normalitas hasilnya normal, maka digunakan uji one-way ANOVA, dan jika dalam uji normalitas hasilnya tidak normal, maka digunakan uji Kruskal-Wallis. Kita akan coba uji Kruskal-Wallis pada sebuah kasus. Dilaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 sampai 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar yang terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah sesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Berikut tabel yang akan kita uji dengan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, kita lakukan penggabungan tabel terlebih dahulu. Tabel kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini kita gabungkan dalam satu tabel 2 kolom kadar kortisol dan kolom kelompok secara berurutan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, pada variable view kita masukkan nama kelompok dan kortisol. Pada nama kelompok ini kita beri keterangan value 1 untuk label kelompok 1, value 2 untuk kelompok 2, dan value 3 untuk kelompok 3. Pada measure kita pilih ordinal karena sesuai dengan ketentuan bahwa uji Kruskal-Wallis ini menggunakan skala ukur ordinal. Lalu pada data view kita input data dari tabel yang sudah digabungkan. Setelah itu klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, k-independent sample. Untuk tes variabel list, kita pilih kadar kortisolnya dan grouping variabel untuk kelompok. Pada define range, kita pilih nilai minimum kelompok adalah 1, dan karena keseluruhan kelompok kita adalah 3, maka nilai maksimumnya adalah 3. Lalu klik continue. Pada test type kita pilih Kruskal-Wallis. Lalu OK. Pada output ini kita mendapatkan hasil statistik uji bahwa H hitung adalah 9,232 dan H tabel 5,99 dan p-value 0,01. Dalam kriteria uji, kita menggunakan H0 yang ditolak yaitu H hitung 9,232 lebih besar dari H tabel 5,99, atau kita menggunakan kriteria uji pada H0 yang ditolak yaitu p-value 0,010 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kita mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili karena H hitung 9,232 ini lebih besar dari H tabel 5,99.
atau p-value 0,01 lebih kecil dari alfa 0,05 sama dengan H1. Karena H1 yang diterima, maka H0 ditolak dengan taraf nyata 5%. Demikian cara uji Kruskal-Wallis yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.